Saya rasa banyak teman-teman SMK yang ketika daftar pertama kali di SMK, cita-citanya setelah lulus itu bisa langsung bekerja. Sudah mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa pagi ini kita akan sharing-sharing sedikit soal dunia per-SMK-an ya. Oke, siap? Nah, materi pagi ini saya akan cerita sedikit soal peluang. Bagaimana sih yang dilakukan sama teman-teman nih SMK, terutama yang sudah kelas 12 atau nanti yang kelas 12 naik ke 12, kelas 11 naik ke kelas 12, soal apa yang dilakukan peluang setelah lulus. Mungkin adik-adik SMK yang kelas 12 sekarang sudah lulus, ada yang bingung, aku ngapain ya setelah lulus ya? Atau misalnya ada juga dari penonton orang tua yang anaknya sedang sekolah di SMK gitu. Semoga ini bisa jadi tambahan wawasan buat teman-teman semua. Oke? Di sekolah SMK biasanya kalian sudah dikenalkan dengan istilah BMW. Ini BMW bukan merek mobil ya. BMW adalah bekerja, melanjutkan, dan wirausaha gitu. Jadi lulusan SMK biasanya arahannya ketiga itu. Setelah lulus kalian bisa bekerja, bisa melanjutkan, ini melanjutkan berarti kuliah, atau berwirausaha. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah B, bekerja. Nah, saya rasa banyak kalian teman-teman SMK yang ketika daftar pertama kali di SMK, cita-citanya setelah lulus itu bisa langsung bekerja. Ya enggak? Aku gitu. Atau orang tuanya berharap ketika anaknya sekolah di SMK, setelah lulus bisa langsung bekerja. Iya, itu memang betul. Jadi kalau kalian sekolah di SMK, memang harapannya setelah lulus itu betul-betul siap bekerja sebagai seorang profesional. Kenapa? Karena di SMK kalian akan belajar banyak hal. Yang pertama adalah belajar skillnya, bagaimana menjadi seorang pekerja yang profesional. Jadi misalnya kalau kalian masuk ke jurusan otomotif, ya nanti akan belajar gimana sih caranya nyervis sepeda motor misalnya ya. Atau kalian masuk jurusan tata boga, nanti diajarin gimana caranya masak, bikin macam-macam masakan, Western, Asian, Indonesia segala macam. Kalau kalian masuk jurusan perkantoran, ya nanti diajarin caranya gimana kalian bekerja sebagai staf kantor, sebagai sekretaris, tata usaha, seperti itu. Nah, jadi akan dipelajari skill yang dibutuhkan untuk bisa menjadi profesional di dunia kerja. Yang kedua, kalian juga akan belajar soal attitude, bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku di dunia kerja. Itu juga nanti akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi bukan cuma skillnya saja, tapi hard skillnya saja, tapi juga soft skillnya, attitude-nya, sikap kerja. Karena ini sangat penting ya. Kalau orang punya skillnya keren, tapi attitude-nya buruk, itu juga nggak akan diterima. Karirnya juga pasti mentok. Yang ketiga, ini yang tidak didapatkan di sekolah lain, adalah kalian juga akan punya pengalaman bekerja. Gitu. Jadi meskipun masih sekolah, tapi sudah punya pengalaman kerja. Loh, gimana caranya Om Tri? Ya nanti kalian akan mendapatkan pengalaman bekerja itu di PKL, praktik kerja lapangan. Kalian akan selama 3-6 bulan, kalau kurikulum baru itu full 6 bulan, berturut-turut, akan merasakan serunya dunia kerja. Itu. Jadi ketika masuk SMK itu sudah dapat paket lengkap. Skillnya dapat, attitude-nya dapat,
pengalaman kerjanya dapat. Itu kerennya SMK. Nah, ada satu catatan lagi nih buat teman-teman, adik-adik semua, bahwa sekarang di dunia industri 4.0 itu tantangan kerjanya sudah berubah, sudah beda. Gitu. Kalian kan yang sekarang lagi di SMK itu masuknya ke generasi Z, itu kelahiran tahun 2000-an. Nah, ciri khas dari generasi Z adalah kalian adalah generasi yang cerdas, yang melek sama gadget, melek sama internet. Nah, itu ciri dari kalian generasi Z. Begitu kalian lahir, itu internet sudah ada. Gadget Android juga sudah ada. Kalian dari sejak kecil sudah mainan gadget. Beda dengan saya. Saya kelahiran tahun 1975, itu saya baru kenal yang namanya internet itu tahun 92 kalau nggak salah. 92 atau 93. Itu waktu saya sudah kelas 2 SMA. Bayangin coba. Kenal internet kelas 2 SMA. Karena memang baru ada, itu baru muncul. Gitu. Padahal saya dulu tinggal di Bandung. Itu ibu kota provinsi Jawa Barat, kota besar. Tapi internet pun baru masuk sekitar tahun itulah. Saya baru pakai internet pertama kali tahun 92 dan itu luar biasa pelannya. Sementara kalian begitu lahir sudah ada internet, sudah ada gadget. Enak banget. Gitu. Loh, hubungannya apa Om Tri? Hubungannya ya karena memang pada saat ini industri 4.0, dunia kerja saat ini memang membutuhkan skill seperti itu. Kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatikan, banyak saat ini ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah zaman saya ada dulu sekarang sudah hilang. Di sisi lain banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu pas zaman saya muda itu nggak ada. Apa ya Om Tri? Contohnya apa? Contohnya nih, saya kasih contohnya ya. Yang pertama nih, pekerjaan yang dulu ada sekarang nggak ada. Tukang pos. Dulu ada Pak Pos yang sering nganterin surat ke rumah-rumah. Ini yang paling ditunggu. Ini pekerjaan ini sudah hilang. Kenapa? Karena orang sudah tidak lagi mengirim surat secara fisik. Betul-betul surat ditulis tangan loh. Sekarang orang sudah komunikasinya dengan menggunakan WA atau email, lebih cepat. Dulu kalau misalnya kirim surat antara 3 hari sampai seminggu baru nyampe. Sekarang kita pakai WA, pakai email, saat ini diklik, dikirim, langsung nyampe saat itu juga. Itu pekerjaan yang hilang. Yang kedua, pekerjaan yang hilang apa? Penjaga pintu tol. Dulu kalau misalnya masuk pintu tol, masuk jalan tol ya, itu ada orang yang jaga, mbak-mbak atau mas-mas yang ngasihin karcis, ngasihin tiket, kemudian bayar. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena kalau kita masuk tol sekarang sudah pakai e-money. Itu. Yang lain di perbankan misalnya. Kalau zaman dulu 3 tahun lalu, 4 tahun yang lalu, itu yang namanya teller di bank itu banyak banget, jejer-jejer lah. Sekarang udah semakin berkurang. Kenapa? Karena kalau kita mau setor tunai, kita mau nabung, kita mau buka tabungan, itu sudah lewat mesin. Mesin setor tunai bisa. ATM banyak. Bahkan sekarang ATM hilang pun udah nggak perlu ke bank lagi, sudah lewat mesin juga bisa langsung jadi saat itu juga. Gitu. Itu artinya apa? Artinya memang banyak pekerjaan yang hilang. Tapi di sisi lain banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Dan pekerjaan-pekerjaan baru ini memang kalian banget. Memang hanya bisa dipelajari, dikuasai oleh kalian yang lahir di tahun 2000-an. Contohnya apa Om Tri? Contohnya adalah pekerjaan sebagai konten kreator. Yang kemudian bikin video, edit video, itu zaman dulu nggak ada. Gitu. Sekarang pekerjaan sebagai konten kreator itu luar biasa. Kemudian sebagai programmer, web developer, aplikasi yang bikin aplikasi, itu zaman dulu nggak ada pekerjaan kayak gitu. Tapi sekarang pekerjaan itu ada dan cuannya sangat banyak. Gitu. Dan itu hanya bisa diisi
ruang-ruang itu hanya bisa diisi oleh kalian, generasi Z lah. Gitu. Jadi peluang kalian untuk menjadi profesional di dunia kerja itu sangat terbuka dan sangat banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kalian banget yang nggak mungkin dimasuki oleh orang-orang tua. Gitu. Itu yang pertama ya, bekerja. Keren banget. Yang kedua, itu melanjutkan. Alternatif kedua. Jadi kalau misalnya tidak bekerja, ya kalian punya alternatif setelah lulus SMK itu melanjutkan kuliah. Gitu. Saat ini lulusan SMK saya rasa sudah bisa bersaing dengan lulusan SMA. Gitu. Pelajaran di SMK juga sudah keren-keren. Itu adalah bekal yang sangat bagus, lebih dari cukup ketika kalian punya niat untuk melanjutkan kuliah. Kuliah nanti bisa ngambil yang D3 atau yang S1, nanti disesuaikan sama minat bakat kalian. Nah ini yang penting. Ketika kalian memutuskan untuk kuliah, tolong pastikan jurusan yang kalian pilih itu betul-betul sesuai dengan passion kalian. Jangan asal milih, jangan hanya sekedar ikut-ikutan temen. Oh ini karena bestinya masuk ke jurusan A, saya ikut deh jurusan A. Jangan seperti itu loh, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Tapi ketika kalian pilih jurusan, pastikan jurusan itu memang yang betul-betul kalian sukai, betul-betul kalian pahami. Itu adalah passionnya kalian. Kenapa? Karena nanti di dunia kuliah itu suasananya sudah beda dengan di SMK. Kalau di SMK mungkin kalian banyak dibantu pembelajarannya oleh bapak ibu guru. Nah, di dunia kuliah itu beda. Kenapa? Karena di perguruan tinggi, di kampus, itu kalian sudah harus bisa belajar secara mandiri. Gitu. Perlu ada inisiatif, perlu ada kesadaran dari kalian untuk belajar. Nah, kesadaran ini, kemudian kecintaan terhadap jurusan yang kalian pilih, ini yang akan kemudian menentukan karir kalian ke depan. Kalau misalnya SMA atau SMK kan sudah jelas nih, oh sekolahnya selama 3 tahun, masuk bareng, lulus bareng, udah gitu doang. Tapi kalau di kuliah enggak, kalian bisa lulus cepat ya bisa, lulusnya lama juga bisa. Itu tergantung dari kalian sendiri. Kayak saya nih contohnya nih, saya itu kuliah tahun 95, lulusnya itu tahun 2002. Gila nggak? 7 tahun kuliah bro, ngapain aja Om Tri gitu. Emang dulu kuliah 7 tahun Om Tri ngambil apa? Ya kalau saya sih ambil hikmahnya aja. Jadi ada yang kalian bisa lulus cepat, ada yang kemudian lulus lama juga bisa, itu kalian, pilihannya ada di kalian. Nah kalau kalian kuliah di jurusan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan minat bakat kalian, ya insya Allah sih kalian bisa lulus dengan cepat lah. Jangan kelamaan 7 tahun kayak saya, nggak mungkin sekarang kuliah 7 tahun ya. Gitu. Karena hidup kalian masih panjang, nanti setelah lulus kan nanti kalian bisa memutuskan mau bekerja di mana. Tapi catatannya itu, setelah lulus kalau misalnya mau melanjutkan, tolong pikirkan dulu passionnya apa. Jangan sampai salah pilih jurusan. Begitu, karena nanti kalau udah salah pilih jurusan berat nanti. Kalian akan berhadapan dengan mata pelajaran, mata kuliah yang mungkin sebenarnya kalian nggak suka gitu kan. Itu beratnya di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berwirausaha. Nah ini juga alternatif keren lain yang bisa dimiliki oleh kalian teman-teman yang di SMK. Gitu. Nah sama seperti di dunia kerja tadi, sekarang wirausaha juga banyak usaha-usaha baru yang zaman saya tuh nggak ada. Jadi peluang kalian berwirausaha itu juga terbuka sangat lebar. Kenapa? Kalian tadi saya sebutkan ya, kalian itu generasi yang cerdas, sudah melek internet, melek gadget banget.
gitu. Udah gitu pas di sekolah sudah diajari berbagai macam skill, kalian juga sudah belajar attitude-nya, dan kalian sudah punya pengalaman kerja. Tinggal pilihannya ada di kalian, kalian mau masuk ke dunia kerja sebagai seorang profesional atau justru berwirausaha. Nah, untuk mulai suatu usaha kalau zaman sekarang di industri 4.0 juga modalnya nggak banyak-banyak banget juga. Ya butuh modal ya, tapi nggak kemudian harus punya duit banyak banget, nggak. Kenapa? Kalian bisa mulai usaha dengan modal gadget yang kalian miliki. Cuman modal HP sama kuota doang. Gitu. Kalau misalnya zaman dulu kan namanya wirausaha, oh berarti saya harus sewa ruko dulu di lokasi strategis, kemudian saya harus beli barang yang banyak, stok barang, saya harus rukonya harus di setting, ada etalase, ada segala macem, harus bayar karyawan. Itu kalau belum apa-apa harus kayak gitu ya berat. Sekarang bayangin deh kalau teman-teman mau usaha harus sewa ruko dulu di lokasi strategis, terus setting layoutnya, ngisi barangnya, itu bisa habis ratusan juta untuk memulai usaha. Tapi kalau misalnya zaman sekarang nggak usah, mau mulai usaha bisa cukup dengan modal gadget yang kalian miliki. Contohnya apa Om Tri? Nah ini contoh pekerja bidang usaha baru yang sekarang lagi ngetrend, lagi ngehits, dan di zaman saya nggak ada. Apa aja Om Tri? Misalnya jadi YouTuber. Nah, kan modalnya bikin video kayak gini. Ini pakai HP, ini saya pakai HP aja, nggak pakai macem-macem. Gitu, pakai HP, terus ini juga dipakaiin pakai tangan, saya nggak pakai tripod. Dipegangin pakai tangan aja, jadi memang betul-betul hanya mengandalkan otot tangan saya. Jadi kalau tangan kanan capek ya pindah ke tangan kiri, gitu doang. Simple. Jadi jangan dibikin ribet. Jadi YouTuber itu juga potensi income-nya luar biasa. Ada teman saya yang sampai punya puluhan juta per bulan dari YouTube. Alternatif lainnya apa selain YouTuber? Kalian bisa jadi influencer. Tuh, kalau di Instagram namanya selebgram. Kalau di TikTok namanya KOL, Key Opinion Leader. Itu buat kalian yang senang eksis, itu cocok banget buat kalian. Gitu. Pekerjaan lain apa? Boleh nggak Om Tri saya senang main game? Ya boleh, ada caranya kok mainan game jadi duit. Itu ada caranya. Nanti bisa belajar. Itu jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak dan Games kalau nggak salah sekarang ya. Yang baru ya, jurusan yang baru, kurikulum Merdeka. Itu ada. Gitu. Jadi di SMK juga sudah memfasilitasi kalau misalnya teman-teman punya passion sebagai gamers, nanti daripada kalian ngabisin waktu untuk main game ya, mending kita develop game aja sekalian. Kita dapat cuan dari game. Keren nggak? Itu zaman saya nggak ada. Gitu. Jadi banyak alternatif wirausaha yang bisa kalian lakukan, dan itu adalah kalian banget, anak-anak industri 4.0 yang cerdas dan melek gadget yang zaman saya nggak ada. Peluangnya di situ. Wirausaha juga bisa punya potensi income yang wow. Terutama dari digital marketing ya. Digital marketing memang membuka peluang orang bisa dapat income yang betul-betul wow, puluhan juta, ratusan juta per bulan, cuman dari rumah doang. Gitu. Jadi di rumah pakai kaos, pakai sarung, pakai celana pendek, itu tetap bisa dapat income yang wow. Gitu. Kalian bisa jadi blogger kalau buat yang senang nulis. Jadi kita bikin artikel, update di website. Kalian bisa jadi YouTuber, tadi saya sudah bilang kalau yang senang bikin konten, bikin video. Kalau misalnya yang senang tampil, kalian bisa jadi influencer, jadi KOL, Key Opinion Leader. Gitu. Kalau buat yang senang ngobrol, bisa nanti memaksimalkan sosial media yang kalian punya buat jualan. Alternatifnya sangat banyak. Dan pekerjaan itu adalah dunianya kalian. Gitu. Jadi buat adik-adik teman-teman yang SMK yang baru lulus atau yang mau lulus tahun depan, gak usah bingung. Alternatifnya sangat banyak dan potensinya luar biasa. Kalian mau bekerja juga oke, kalian mau melanjutkan kuliah sekolah lagi oke,
kalian mau berwirausaha juga sama oke-nya. Pilihannya ada di kalian ya teman-teman ya. Kalian sudah mulai beranjak dewasa, sudah harus bisa mulai memilih karir kalian dan masa depan kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pagi ini. Saya juga mau sekalian siap-siap kembali ke Jawa. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.